Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sarwan Hidayat dengan NIM 19622069. Mahasiswa akuntansi pagi 2 semester 3 dengan mata kuliah akuntansi biaya 1 untuk tugas mandiri dengan dosen pembimbing Charlie Marlinda, SE, MAK, CA. Saya merupakan mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang akuntansi produk bersama dan produk sampingan atau accounting of joint product and by product. Selanjutnya masuk pada pembahasan pertama, yaitu produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama dikelompokkan menjadi produk utama atau main product dan produk sampingan atau by product. Bahan baku yang sama diolah melalui proses produksi bersama atau joint process untuk menghasilkan beberapa jenis produk atau joint produk. Contoh, pemrosesan minyak mentah menghasilkan bensin, minyak pelumas, minyak solar, minyak tanah, dan aspal. Produk utama adalah produk yang mempunyai nilai jual beli tinggi dari produk sampingan. Produk sampingan adalah produk yang mempunyai nilai jual lebih rendah dari produk utama. Contoh, penggilingan padi menghasilkan beras sebagai produk utama dan dedak atau katul sebagai produk sampingan. Yang kedua, biaya produksi bersama atau biaya bersama. Biaya bersama adalah biaya yang digunakan untuk proses produksi bersama. Biaya bersama meliputi semua biaya yang terjadi dalam kurung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP pada proses produksi bersama sampai terjadinya titik pisah, atau biaya bersama terjadi sebelum biaya dapat diidentifikasi dengan jelas pada setiap produk. Tujuan alokasi biaya bersama adalah untuk perhitungan biaya produk yang digunakan untuk penilaian sediaan dan penentuan laba. Karakteristik biaya bersama adalah tidak dapat ditelusur secara langsung dan jelas pada setiap jenis produk yang dihasilkan, sehingga perlu dilakukan alokasi biaya bersama pada setiap produk tersebut. Contoh, pemrosesan minyak mentah untuk menghasilkan bensin, minyak pelumas, minyak solar, minyak tanah, dan aspal mengeluarkan biaya bersama yang meliputi biaya eksplorasi, penambangan, dan pengolahan. Yang ketiga, akuntansi produk sampingan. Perlakuan akuntansi produk sampingan ada dua cara, yaitu tidak mendapat alokasi biaya bersama dan mendapat alokasi biaya bersama. Yang pertama, metode pendapatan kotor. Pendapatan kotor dari penjualan produk sampingan disajikan dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan lain-lain dalam kurung menambah laba operasi. Menambahkan penjualan produk utama, mengurangi harga pokok penjualan produk utama, mengurangi biaya produksi total produk utama. Yang kedua, metode pendapatan bersih. Pada metode ini, pendapatan dari penjual produk sampingan dikurangi dengan seluruh biaya yang terjadi setelah titik pisah. Biaya setelah titik pisah meliputi biaya administrasi, biaya pemasaran, dan biaya pemrosesan lebih lanjut produk sampingan. Pendapatan bersih produk sampingan disajikan dalam laporan rugi laba sebagai berikut. A. Pendapatan lain-lain. B. Menambah pendapatan penjualan produk utama. C. Mengurangi harga pokok penjualan produk utama. Dan D. Mengurangi biaya total produksi produk utama. Yang keempat, alokasi biaya produksi bersama pada produk bersama. Biaya produksi bersama dialokasikan ke setiap produk bersama menggunakan metode nilai pasar, rata-rata biaya persatuan, rata-rata tertimbang, dan unit kuantitatif. Yang A, metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Perbedaan nilai pasar disebabkan tingkat pemakaian biaya yang berbeda. Produksi yang mengonsumsi biaya yang tinggi memiliki nilai jual tinggi juga, dan sebaliknya. Yang B, metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini digunakan jika dari satu proses produksi bersama dihasilkan beberapa produk dengan kualitas yang berbeda, dan produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Penentuan biaya untuk setiap produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas masing-masing produk yang dihasilkan. Selanjutnya,
Produk sampingan mendapat alokasi biaya bersama. Biaya produk sampingan meliputi biaya bersama yang dialokasikan ke produk sampingan, ditambah dengan biaya setelah titik pisah. Dalam kurung, biaya pemrosesan produk sampingan lebih lanjut. Metode untuk menentukan jumlah biaya bersama yang dialokasikan ke produk sampingan ada dua, yaitu: yang pertama, metode biaya pengganti. Metode ini diterapkan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sebagai bahan dalam proses produksinya, sehingga tidak dapat membeli dari pemasok. Biaya bersama dialokasikan ke produk sampingan sebesar harga beli atau biaya pengganti produk tersebut di pasar. Yang kedua, metode biaya reversal atau harga pokok. Pada metode ini, biaya bersama dialokasikan ke produk sampingan sebesar taksiran biaya produk sampingan pada saat titik pisah. Taksiran biaya produk sampingan dihitung dengan cara nilai atau harga pasar produk sampingan dikurangi taksiran laba kotor, taksiran biaya pemasaran, taksiran biaya administrasi dan umum, dan taksiran biaya proses lanjut produk sampingan. Selanjutnya yang C, metode rata-rata tertimbang. Asumsi yang mendasari adalah setiap produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki faktor penimbang yang berbeda, seperti tingkat kesulitan pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, keahlian tenaga kerja, kualitas produk yang dihasilkan, dan lain-lain. Penentuan alokasi biaya bersama pada setiap produk didasarkan atas perkalian jumlah unit produk dengan angka penimbang, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk alokasi. Dan yang D, metode unit kuantitatif. Asumsi yang mendasari adalah setiap produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama menggunakan bahan baku sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku yang terjadi pada setiap produk yang dihasilkan. Setiap produk dapat diidentifikasi sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. Kesimpulan yang dapat saya ambil ialah biaya produksi bersama adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Sedangkan produk sampingan adalah satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah, yang diproduksi bersama dengan produk yang lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Jadi, perbedaan produk bersama dengan produk sampingan didasarkan pada nilai jual relatifnya. Dari materi yang di atas, saya mengambil 3 referensi buku. Yang pertama, Usri, Carter, Akuntansi Biaya, edisi 13, buku 1, penerbit Salemba 4, Jakarta, 2004. Yang kedua, Robert L. Gailey, Akuntansi Biaya dengan menggunakan pendekatan manajemen biaya, edisi ke-6, penerbit Erlangga, Jakarta, 1999. Dan yang ketiga, Suwadi Arif DKK, Akuntansi Biaya, penerbit STIE YKPN, Yogyakarta, 2000. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menontonnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.